Dari sebuah sinetron yang terinspirasi oleh sebuah film yang terinspirasi oleh sebuah film yang terinspirasi oleh sebuah film, dan ternyata sinetronnya terinspirasi dari sebuah novel. Lan, gue anterin pulang ya. Kasian Dede bayi kalau aku sampai kecapean. Iya udah deh. Yes, Lan mau gue anterin pulang. Sejak SMP. I would like to award you the highest honor I can bestow. Sejak SMP. Dan dari judul sinetron yang awalnya gue kira kalau ini adalah film buatan anak-anak YouTuber Minecraft. Bang main Minecraft, bang main Minecraft Sans SMP, bang tolong. Datang sebuah tayangan televisi yang kenapa font judul sinetronnya sama dengan font judul-judul sinetron yang lain. Inilah trailer kocak dari Jendela SMP. Inilah Wula dan inilah Rehan, si pemilik sepatu super. Dua orang anak SMP yang udah berpacaran tapi diprotes sama bapaknya, emaknya, kakaknya, bahkan satu negaranya. Gue yakin lu semua tahu sinetron ini bukan karena iklannya di TV, bukan karena videonya nongol di beranda YouTube lu, tapi karena meme yang satu ini. Kamu diem? Aduh, mulus banget nih. Kamu sakit perut? Iya, gak tau nih kenapa sekali ngeliat Joko pasti mules. Hah? Dari Jendela SMP ada sebuah sinetron yang menceritakan tentang dua orang anak SMP yang sudah berpacaran dan berakhir dengan masalah bahwa anak ini mengira bahwa dia hamil, dan bocah ini mengira kalau dia ngehamilin anak orang. Kamu lupa kita punya Dede bayi. Kita nggak akan bisa pisah, Lan. Can you move your seat up? No. Bisa Joko. Kita kan udah coba. Nanti juga terbiasa. Duda since SMP. Sebenarnya kamu tahu, aku nggak bisa hidup tanpa kamu yang lebih baik. Joko pasti bisa. Dan by the way, kenapa mereka udah sekolah tatap muka? Bukannya mereka masih corona ya? Apa jangan-jangan dari multiverse yang berbeda? Well, ceritanya hampir sama kayak film Dua Garis Biru. Bedanya, cowoknya pinter tapi kelakuannya kayak orang bego. Dan gak ada adegan wik-wik di kasurnya. Jadi, sekarang kita udah jadian. Namanya kalau udah jadi kita ngapain? Hurry, I can hear it coming. So, we need to get Buzz Lightyear. Semua orang mengira bahwa tokohnya juga mengira bahwa mereka bakar-bakaran di rumah kosong bisa buat orang hamil. Entah apakah pas adegan ini mereka benar wik-wik atau enggak, tapi menurut novel mereka begituan. Dan akhirnya ceweknya hamil beneran. Ditambah lagi pas beli test pack ternyata test pack yang dibelinya udah kadaluarsa. Yang mana itu ngebuat penontonnya sengaja dikasih tahu kalau mereka sebenarnya gak beneran hamil. Ray, lo kenapa tau banget soal ini? Karena gue harus review terus nontonin semua sinetronnya dulu anjing. Kamu ini ya? Susah banget. Oke, mari kita sedikit objektif. Sebenarnya gue bingung sama arah sinetron ini kemana. Soalnya, kalau mereka mau buat kayak gini dengan tujuan pesan moral dan lain-lain, kenapa nggak beneran dijelasin hamil aja kayak yang di novel gitu? Terus kasih lihat ke penonton kalau hidup mereka jadi bener ancur sancur-ancurnya gara-gara udah pacaran. Kalau misalkan ceritanya kayak gini, yang mana hamilnya masih gak jelas tapi justru adegan cinta-cintanya terus diliatin, yang gak bakal kelihatan pesan moralnya anjir. Saya terima nikahnya Wulan. Lu gak mau ikutan nikah kayak dia? No. No, I don't think I will. Dari sudut manapun, gue bisa bilang sulit banget buat ngambil pesan moral dari tayangan ini. Apalagi sasaran penonton yang mereka tuju. Kalau mama, ya nggak banget dikasih ginian gitu. Karena mereka bakal lebih milih sinetron Samudra Cinta gitu. Kalau anak-anak remaja, pasti nggak masuk soalnya nonton drakor lebih ngena pesannya. Nah, kalau bocil-bocil cilik yang nonton, ya lebih pas ngasih taunya lewat animasi kartun kayak JoJo Bizarre Adventure misalkan.
Tayangan-tayangan berat kayak gini emang udah lebih cocok kalau dibuat secepat mungkin alurnya. Dua garis biru kenapa bisa dimaklumin buat kayak gini? Karena kalau lu nonton, filmnya lebih ngeliatin akibat dari mereka pacaran dibandingin pas proses mereka pacaran. Li, sebenarnya kita nungguin siapa sih? Nungguin Minha. Ya nungguin Abang Joko lah. Berbeda jauh sama cerita yang ada di sinetron ini, yang mana masih banyak banget cinta-cintaannya, tatap-tatapannya, sampai adegan slow motion yang khas banget di sinetron. Alurnya lambat banget. Hai. Gue paham banget yang namanya sinetron tuh harus punya episode yang banyak banget biar rating dan penontonnya naik. Makanya gue berani bilang buat sinetron itu masih susah banget ditayangin di Indonesia. Gue waktu SMP, pikirannya cuma ngebolang doang ke kebon, nyari bunglon, belalang, main gundu. Pernah gue suka sama orang, tapi justru tontonan-tontonan kayak Bocah Petualang, Doni Manusia Ikan, Dunia Lain bahkan lebih menyelamatkan gue. Mas, sekarang kan kita udah punya anak, Mas. Kita harus ngejaga anak kita dengan baik, Mas, sampai dia lahir. Aduh, ada-ada aja sih. Kalau punya bayi kan nanti aku makin terkekang. Mana bisa aku bebas main game online lagi sama teman-temanku. Sinetron ini punya aktor dan artis yang bertalenta menurut gue. Kayak si Wulan yang mukanya ngingetin lu sama mantan lu yang polos, si Joko yang mukanya ngingetin lu sama cogan kelas lu pas SMP, si Karonggoni Gino yang mukanya ketuaan buat masuk SMP. Terus ada anaknya yang nyanyiin Ku ingin kau tahu. Pulang lu. Ini kan malah pengantin lu sama bini lu. Kok lo masih main game sih? Aneh lu mah. Bisik banget sih lu. Ganggu aja orang lagi konsen. Lagian emang gue pikirin bodo amat. Trailer ini dibintangi oleh Iris Bella Chibi Versia, Gatot Kaca, Valentino Rossi, sidekicknya pemeran utama cewek yang suka pemeran utama cowok, pesulap Denny Darko, artis ujung manusia harimau, tokoh wajib di sinetron TV. Wah, mantan anak langit nih. Dan temennya Madun. Trailer kocak dari jendela SMP. Sebelum baca komentar gue pengen ngasih tau kalau misalkan gue lagi ngeproduksi konten kedua gue namanya Ray the Explorer. Udah episode kedua, jadi ya silahkan lihat cuplikannya dulu kalau misalkan kalian tertarik. Jika ditanya daerah mana yang paling berkesan, setiap pengelana pasti memiliki jawabannya masing-masing. Lantas, bagi saya sendiri, daerah mana? Terima kasih karena udah ngeliat video. Jangan lupa untuk like, komen, dan share. Dan Mel, lu mau ngomong gak Mel? Emang ngantuk lu? Dan ini beberapa komentar yang bakal gue bacain, jadi check this out. Bang, menurut lo gimana YouTube yang sekarang? Bagi gue sucks. Bagi lo gimana Mel? Sucks gak Mel? Mel, kamu tidur mulu? Gemes gue. Kamu tidur di kamarnya. Bang, gimana menurut lo dengan YouTuber polisi tapi nge-game? Gak masalah ya. Platform ini milik bersama. Next, trio kocak K-pop trending terus-terusan. Sepertinya saya lagi sedang tidak mau mencari masalah dulu ya. Esek bacain, Bang, bener nggak Boku no Pico? Maaf, Boku no Hero Academia akan tayang di RTV 18 Juli. Gue bukan penyiarnya ataupun gue bukan promotornya, tapi yang jelas kayak di iklan itu bener ya. 18 Juli bakal ada di Indonesia gitu. Televisi Indonesia. Jadi ya, mungkin kabar baik, mungkin kabar buruk. Bang, gelut yuk, pengen gelut gue nggak? Gue udah umur segini jadi gue nggak pengen gelut-gelutan, gue pengen damai aja hidup. Bang, terkocak ya MHN PUBG. Gue honestly gue nggak tahu, jadi kita skip aja dulu. Doton komenan gue nggak dibaca. Gue mau nanya, lu kan Islam pas sholat dan ketika tahiyat baca sholawat, tapi kalau Nabi Muhammad SAW baca apaan ya pas tahiyat? Skip. Backsound hashtag bacaan kayak nggak asing di telinga. Nama judul backsound gue yang ini itu English Garden. Buat lo semua yang pengen tahu dan ataupun pengen make, silahkan pakai saja. Hashtag bacaan, Bang, lu punya adik atau kakak? Apa lu anak tunggal? Gue punya adik satu dan itu nggak guna. Bang, kenapa pandemi malah banyak anime ecchi, Bang? Oh iya, by the way, gue udah share channel ini ke keluarga gue, Bang. Gila. Kalau misalnya keluarga lu suka sama channel gue, gila, lu keren banget. Tapi kenapa ecchi? Gue punya sedikit analisa gitu. Kenapa banyak banget anime-anime ecchi yang bertebaran di tengah pandemi? Karena pada dasarnya orang-orang pada cuti
dan selalu di rumah. Ini merupakan momentum yang bagus untuk menaikkan angka kelahiran. Bang, buat terkocak dari jendela SMP sinetron, hashtag bacain. Nah, tadi udah lu lihat. Bang, cara masuk di grup YouTuber baru gimana bang? Masuk aja, nggak usah ada nggak enak-enakan. Bang, ikut di rewind. Bukan gue yang menentukan ya, jadi semoga gue ikut. Gue juga pengen banget. Bang, maaf nih buat semuanya juga maaf ya. Gue minta tolong di sesi baca komentar kurangin baca anime-anime atau peribuan ya. Kayak orang kayak gue emang gak pahaman sekali gitu. Oke, siap. Sorry, gue juga tadi ngomong agak sedikit belibet ya. Tapi ya lu tau lah poinnya apa. Bang, cara memulai sesuatu yang baru gimana bang? Mulai! Mulai aja dulu. Oke, lu tentuin dulu apa yang pengen lu mulai. Abis itu langsung mulai. Gak usah banyak pikiran. Bang, buat terkocak Erpan 1140 remake. Gue juga sempat kepikiran buat terkocak yang dulu terus gue remake gitu. Apakah itu bagus? Gue nggak tahu. Cuma yang jelas adalah kalian sendiri yang menentukan. Kali aja masuk nih komen di tempat Eno nggak pernah masuk. Jawaban kalian asik. Hashtag bacain, hashtag say. Bang, kenapa kamar lo jadi makin mirip kamarnya Bang Andri? Tidak ada mirip-miripnya sama sekali gitu. Gue nggak ada niatan buat miripin Andri gitu. Jadi ya mari kita lupakan itu. Gue nggak pernah komen sekali, komen cuma mau request buat terkocak Kateyup dong, lagi rame. Sekali-kali nggak idealis kan nggak apa-apa, Rey. Gue nggak tahu Kateyup siapa, jadi gue harus nyari tahu dulu. Tapi terima kasih banyak atas tipsnya, oke? Bang, kenapa nggak buat trailernya dari jendela SMP? Hashtag bacain. By the way, gue tahu lu pasti jawab nggak dulu gue kalau sinetron ke gitu-gitu. Udah lu lihat tadi. Jadi gue bukannya nggak mau nonton sinetron ya, tapi gue bakal coba review kalau misalnya emang itu adalah sesuatu yang harus ataupun bisa gue review gitu. Jadi kalau misalkan enggak dan gue juga udah bener-bener lagi enak banget sama sinetron, gue bakal bilang kayak gitu. Nggak dulu deh. Mukanya cerahan, terima kasih banyak color grading. Bang, buat video perfectly cut stream YouTuber Indo dibaca nggak ya? Itu udah ada kayaknya di YouTuber Gamers Reaction ID kalau nggak salah, itu reupload konten. Jadi kayaknya itu nggak akan gue buat di channel gue. Bang, kenapa lu suka Kaguya sama dan genre favorit lu apa bang? Moga dibacain. Gue suka karena emang unik, animenya unik, dan menurut gue itu untuk mengolah karakternya tuh nggak main-main. Itu anime keren banget gitu. Jadi ya ada yang komen katanya jangan kebanyakan anime jadi skip. Yang lebih baik masuk YouTube Rewind 2020 adalah The Real YouTuber alias YouTuber 2016. Saya bacain. Nggak gitu juga cuy. Ini masalahnya sekarang porsi YouTuber tuh ada banyak. Kalau misalnya ada orang yang pengen masuk tapi dia nggak bisa masuk cuma gara-gara generasi kan gak enak juga gitu. Makanya ya semoga yang terbaik lah 2020. Bang, kalau gue sukses di YouTube gue bakalan gambar sketsa wajah lu bang. Terima kasih banyak Haiti Project ya, ditunggu. Bang, ditunggu collabnya sama Bang Wendy Prabowo bahas masalah K3 dapat salam. Hashtag bacain. Nggak, gue nggak akan collab sama orang cabul. Sehingga bercanda. Bang, muka lo kayak bapak petugas gugus COVID-19 yang suka baca pengumuman orang positif COVID-19. Enggak mirip cuy. Ray the Explorer udah jadi petualangan para wibu. Enggak. Copyright. Bang, bikin terkocak editor berkelas versus AMV yang lagi berantem tuh, bacain bang. Udah pernah gue buat. Anjir lah Ray, gue suka banget sama video Explorer, lu keren banget, asli lanjutin sih bang. Oke, terima kasih banyak semua komentar yang udah gue bacain, yang udah kalian tulis juga. Jadi mungkin itu aja semua komentar baik gue. Terima kasih dan sampai jumpa. Jadi bye bye.